Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Messi Anjarvika dari Prodi D3 Teknomatika Angkatan 2021 dengan NIM V3921018 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan Business Model Canvas tugas UTS kewirausahaan semester 2. Di sini saya mengangkat ide bisnis aplikasi mencari kebutuhan mahasiswa. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, apalagi mahasiswa baru yang membutuhkan kos, mencari kosan atau isi dalam kosan, dan di sini saya mengangkat ide bisnis yang paling utama yaitu membantu pengerjaan tugas mahasiswa baru agar terselesaikan tugasnya. Langsung di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di Business Model Canvas. Yang pertama, key partner. Di sini pasti key partnernya yaitu provider, penyedia layanan internet, wifi, lalu influencer mahasiswa aktif, lalu jasa penyedia layanan paid promote di sosial media atau iklan digital untuk pengembangan atau untuk terkenalnya web ke mahasiswa-mahasiswa aktif. Lalu yang kedua, key resource, yaitu human resource atau pegawai yang membantu hal pekerjaan itu sendiri dan desainer dalam mempromosikan jasa layanan di sosial media seperti Basecamp, PC, smartphone, alat-alat elektronik seperti terminal tambahan, charger smartphone, dan lain-lainnya. Lalu cost seperti gaji pegawai, di sini pasti akan mempunyai pegawai atau setidaknya partner yang akan kita bagi-bagi tugasnya. Lalu biaya sewa atau pengembangan Basecamp, biaya promo di akun paid promote maupun melalui influencer, biaya listrik dan listrik bulanan. Lalu selanjutnya ke activities. Di sini mencari materi mata kuliah online terbaru untuk dipelajari dan melihat potensi dari mata kuliah tersebut. Karena semakin lama kan kurikulum itu semakin berbeda. Jadi akan terjadinya update secara berkala. Selanjutnya, melakukan update dan review terhadap fitur-fitur yang kami sediakan untuk dilakukan pengerjaan. Lalu selanjutnya menambahkan secara berkala apa saja yang dibutuhkan mahasiswa untuk kebutuhan kosan yang seperti dijelaskan di awal tadi. Lalu value proposition bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun 7x24 jam, tidak mengenal hari libur, Sabtu Minggu, lalu prosesnya mudah dan terpercaya melalui komunikasi secara online, lalu akan diadakannya fitur bebar, belajar bareng, belajar mata kuliah atau belajar desain. Lalu disediakan keperluan kosan seperti makanan atau peralatan kos dan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Lalu revenue streams, orang-orang yang memakai jasa sesuai dengan paket atau harga yang telah disepakati, lalu open paid promote atau iklan di akun sosial media atau jasa joki, atau mungkin tugas itu bisa kita sebut joki. Lalu untuk channelnya kontak us, email address, Facebook page, Twitter page, Instagram page, WhatsApp number, lalu untuk pembayaran menggunakan bank. Lalu untuk customer relationship, promo membership bagi yang sudah lama berlangganan, harga spesial pada hari atau event tertentu dalam perkuliahan dan hari-hari tertentu. Lalu memberikan potongan harga jika pelanggan ingin berlangganan di situs web kami. Lalu
melakukan update tentang info akun secara berkala kepada seluruh pengguna, menerima kritik maupun pengaduan atas tugas yang dikerjakan, dan siap melakukan refund jika tidak sesuai dengan permintaan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu customer segment, yaitu para mahasiswa usia dewasa 17 tahun ke atas yang membutuhkan jasa kami sehingga mereka minat untuk mengunjungi situs web kami yang kami sediakan dan bisa berlangganan jika harga dan kualitas yang mereka inginkan sesuai ekspektasi. Lalu di sini untuk SWOT-nya, strength-nya yaitu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari dan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Lalu sangat mudah digunakan karena hanya membuka situs web yang telah disediakan dan memilih fitur-fitur yang dibutuhkan. Lalu lebih murah dan harganya disesuaikan dengan budget mahasiswa. Lalu untuk weakness, adanya bug pada website karena kurang sempurna, lalu terdapat banyak iklan, lalu sistem pembayaran belum lengkap, lalu tidak dapat mencari sebuah tugas yang diinginkan mahasiswa dengan menuliskan keyword, lalu membutuhkan internet jika ingin belajar bareng, jadi belum adanya fitur offline. Lalu selanjutnya opportunity, belum banyaknya yang mempunyai ide bisnis seperti ini, lalu sangat dibutuhkan mahasiswa dan mahasiswa yang tinggal di kosan, terutama yang tinggal di kosan. Lalu untuk threat-nya, internet yang buruk dari user maupun coach online. Lalu adanya user yang kurang puas dengan metode yang diajarkan. Baik, saya akan mengambil kesimpulan yang telah saya buat, ide bisnis yang telah saya buat, yaitu sebuah bisnis yang menyediakan banyak fitur. Itu yang pertama, fitur mencari kosan. Lalu yang kedua, isi kosan atau kebutuhan yang ada di kosan seperti lemari, kompor, dan yang lain-lainnya. Di sini saya memutarkan barang, jadi mungkin ada yang baru dan ada yang tidak baru, jadi second. Jadi mungkin dari kakak tingkat bisa menjual barang yang telah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan, lalu dijual kembali dengan harga yang murah dan mungkin akan banyak peminatnya untuk adik-adik tingkat atau mahasiswa baru yang membutuhkan hal tersebut. Lalu makanan di sini juga kami untuk mahasiswa seperti mungkin ada mahasiswa yang ingin berjualan, lalu di situ dan mungkin di situ 7 kali 24 jam. Jadi mungkin malam-malam tidak akan bisa, tapi jam-jam aktif akan selalu buka dan kami siap untuk mengantarkan makanan tersebut. Lalu mungkin yang utama ini yaitu istilahnya joki tugas. Jadi kami membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan mengerjakan tugas, tetapi bukan hanya sekedar joki. Jadi kita setelah menyelesaikan tugas yang mereka tidak bisa kerjakan, lalu kami menjelaskan kepada mahasiswa tersebut sampai mengerti. Lalu ada fitur belajar bareng yang mana saya akan mengumpulkan beberapa prodi, lalu membuat komunitas agar untuk belajar bareng. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.